Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isti Brahmanipta Dewi dengan NIM 19130311022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir atau tugas UAS praktikum kimia organik. Yang mana pada tugas ini terdapat 12 soal yang mana saya akan memulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, dalam sistem kesetimbangan, tunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerasi asam malat dan fumarat. Asam malat dan fumarat memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia, namun memiliki rumus molekul yang sama. Asam malat dan fumarat merupakan isomer cis dan trans dari asam butenadioat, yang mana secara umum senyawanya itu pada posisi trans yang lebih banyak ditemukan dalam sistem kesetimbangan dan tergolong senyawa lebih stabil dibandingkan isomer pada posisi cis. Perubahan isomer dari satu ke yang lainnya atau proses isomerisasi dapat berlangsung melalui senyawa antara lain bersifat ion atau radikal bebas. Pada asam maleat atau pada posisi cis dapat mengalami isomerisasi menjadi asam fumarat atau dalam posisi trans yang lebih stabil dengan cara menambahkan asam klorida dan direflux. Sehingga dalam proses ini produk yang dihasilkan adalah senyawa dalam posisi trans. Kemudian untuk soal nomor 2, kencur atau dengan nama latinnya Kaempferia galanga L adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean atau Zingiberaceae dan banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional atau jamu, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Kencur mengandung senyawa etil parametoxysinamat atau EPMS. Sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi yang terkandung. Untuk yang saya dapatkan yaitu untuk proses isolasinya itu sebanyak 50 gram kencur kering yang sudah digerus, kemudian dibungkus dengan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor coklat. Lalu sebanyak 250 N-pentana dan butir batu didih secukupnya dimasukkan ke dalam labu dasar bulat dan alat coklat dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Labu dasar bulat dipanaskan secara perlahan sampai N-pentana mendidih. Ekstraksi dilakukan secara konsisten dan ekstrak yang sudah diperoleh didinginkan, disaring dan dipekatkan dengan cara diuapkan hingga volumenya tersisa 50 ml. Kemudian residu tersebut didinginkan di dalam penanas es sampai terbentuk kristal. Kemudian kristal tersebut dipisahkan dari pelarutnya dan direkristalisasi dengan menggunakan etanol. Untuk gambar strukturnya dapat dilihat pada slide yang mana pada gambar struktur tersebut terdapat gugus fungsi yaitu metoksi, etoksi, benzil, dan gugus karbonil. Kemudian untuk selanjutnya soal selanjutnya yaitu soal nomor 3 yang mana terdapat salah satu contoh reaksi suatu sintesis. Kemudian ditentukan jenis reaksinya yang mana pada nomor 3 itu terdapat reaksi kondensasi aldol dan mekanisme yang terjadi adalah senyawa aldehid dapat mengalami adisi secara reversibel atau bolak-balik dengan kehadiran basa encer atau menggunakan NaOH dapat menghasilkan produk kondensasi yang mengandung gugus aldehid dan alkohol atau aldol. Pada proses tersebut terjadi adisi sebuah molekul aldehid menuju gugus karbonil lainnya dan secara bersamaan terjadi pemutusan ikatan karbon hidrogen pada posisi alfa. Sehingga aldehida dapat mengalami reaksi kondensasi aldon jika mengandung atom H-alfa dan ada dalam suasana basah. Kemudian untuk soal selanjutnya berikut adalah mekanisme reaksi ya mana disarankan untuk menyebutkan jenis reaksinya itu adalah reaksi eliminasi. Kemudian terdapat mekanismenya yang terjadi adalah pasangan elektron yang terdapat pada atom gugus hidroksil menyerang muatan H+ yang berasal dari ionisasi asam fosfat sehingga menyebabkan terbentuknya atom O yang bermuatan positif dan akan mengikat dua atom H. Selanjutnya terdapat proses pelepasan molekul H2O sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium. Maka muatan positif ini akan dinetralkan dengan cara melepaskan proton atau H+.
yang mana H ini berasal dari karbon sehingga lepas menjadi H+ dan mulanya rantai tunggal akan berubah menjadi ikatan rangkap dua atau sikloheksena. Untuk katalis yang digunakan adalah H+ karena hasil reaksi yang mana setelah produk itu berupa sikloheksena terbentuk akan dilepaskan H+ kembali. Dalam reaksi ini akan terbentuk sikloheksena dan H2O. Kemudian untuk soal selanjutnya atau soal nomor 5, jelaskan reaksi berikut adalah dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehid tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Kemudian dijelaskan mekanismenya. Yang saya dapatkan aldehid tanpa hidrogen tidak dapat menjalani adisi untuk menghasilkan produk aldol karena suatu aldehid tanpa hidrogen seperti benzaldehida tidak dapat membentuk ion enolat dan tidak dapat berdimerasi dalam kondensasi aldol. Jika suatu aldehida tanpa hidrogen dipanaskan dengan larutan hidroksida pekat, maka akan terjadi reaksi disproporsionasi atau dismutasi yang mana separuh aldehid itu akan teroksidasi menjadi asam karboksilat dan separuhnya lagi akan tereduksi menjadi suatu alkohol. Reaksi tersebut dikenal sebagai reaksi Cannizzaro. Kemudian untuk soal nomor 6, etanol merupakan senyawa organik yang berasal dari pengubahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk meningkatkan kadar alkohol maka dilakukan destilasi. Gambarkan rangkaian alat destilasinya dengan posisi termometer yang benar dan tepat untuk mengukur titik didih zat cair dalam jumlah banyak. Kemudian, jika ditinjau dari penggunaan energi yang mana yang lebih efisien mendestilasi di daerah pegunungan atau tepi pantai dan alasannya. Untuk alat destilasi sederhana saya gambarkan pada yang sudah tertera pada slide yang mana termometer itu berada di atas labu destilasi. Kemudian untuk rangkaian alatnya saya sudah sesuai menggambarkan berdasarkan secara umum yang ada di laboratorium. Kemudian untuk yang lebih efisien adalah melakukan proses destilasi di tepi pantai karena lingkungannya yang cenderung terpapar radiasi atau sinar matahari sehingga menyebabkan proses destilasi itu lebih efisien atau lebih cepat karena temperatur itu lebih cepat meningkat sehingga panas yang dihasilkan itu juga cukup tinggi dan untuk proses destilasi juga lebih sempurna. Selanjutnya untuk soal nomor 7, suatu sampel diambil dari suatu endapan di dasar Samudra Atlantik. Endapan itu berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau tidak, maka jelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan adalah proses gravimetri atau pengendapan, yang mana proses gravimetri ini menerapkan ilmu dari kimia kualitatif. Untuk tahapannya itu terdapat beberapa macam tahapan, yang mana tahapan yang pertama persiapan sampel atau preparasi, yang mana persiapan sampel atau sampling ini adalah proses mengumpulkan beberapa bagian atau endapan yang didapatkan dari dasar Samudra Atlantik. Di dalam pengambilan sampel ini harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu representatif, dipelihara, cukup, dan harus diberi label. Kemudian selanjutnya adalah penimbangan sampel, yang mana sampel yang sudah diukur kemudian ditimbang, yang mana penimbangan ini dapat menggunakan botol timbang atau kaca alloy. Namun tidak disarankan menimbang menggunakan kertas tanpa diberi alas kaca alloy, yang mana untuk menghindari korosif akibat sampel yang menempel pada pinggan. Kemudian untuk pelarutan sampel dilarutkan dalam gelas kimia yang volumenya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sampel yang sudah ditimbang secara hati-hati dimasukkan ke dalam gelas kimia dengan bantuan batang pengaduk. Jika terdapat sampel yang tersisa, maka sebaiknya dibilas dengan air suling melalui labu semprot dan kemudian dilarutkan. Kemudian proses pengendapan, yang mana
digunakan umumnya zat anorganik, walaupun beberapa teori atau beberapa penelitian itu menggunakan zat organik sebagai pengendap. Selanjutnya terdapat penyaringan endapan. Nah, menyaring dan mencuci endapan ini tergolong langkah kerja yang sangat penting atau inti dalam proses praktikum gravimetri, yang mana ketelitian hasil analisis sangat tergantung pada kecermatan penyaringan dan pencucian, dan penyaringan bertujuan untuk memisahkan endapan dari larutan induknya. Kemudian terdapat pencucian endapan. Tujuan pencucian endapan adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ikut dalam endapan, baik yang sudah terabsorpsi atau yang sudah terbawa secara mekanis sehingga didapatkan endapan yang murni. Apabila terdapat kotoran yang teroklusi atau terendap, biasanya dihilangkan dengan cara mengendapkan kembali atau reprecipitation. Dan yang tahapan yang terakhir adalah pengabuan endapan, yang mana proses pengabuan ini adalah pembakaran kertas hari menggunakan maker dengan kertas hari yang ditempatkan di cawan porselin. Tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air dalam sebuah endapan yang sudah bebas dari kotoran-kotoran agar dapat mengubah endapan dalam suatu senyawa kimia yang rumusnya diketahui dengan pasti. Kemudian soal nomor selanjutnya, suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Untuk mendeteksi nitrogen, belerang dan halogen, ada penambahan logam natrium, namun kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Jelaskan mengapa demikian. Karena saat proses tersebut atau pada saat proses mendeteksinya itu menggunakan tabung reaksi dan terdapat proses pemanasan, sehingga dapat menyebabkan tabung reaksi tersebut pecah atau meledak. Maka harus dihilangkan sifat reaktif natrium tersebut atau kelebihan natrium yang terdapat di dalam proses deteksi unsur nitrogen, belerang atau sulfur, dan halogen. Kemudian untuk menentukan halogen, yang mana endapan yang didapatkan dilarutkan dalam larutan NH4OH berlebih, dan apa fungsi dari NH4OH? Fungsi dari NH4OH itu sendiri adalah untuk melarutkan endapan di dalam halogen yang masih terbentuk. Kemudian untuk soal selanjutnya, selain dengan uji asap, dengan reaksi apakah senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Salah satu uji yang dapat digunakan atau reaksi yang digunakan adalah reaksi atau agen Grignard, yang mana reagen Grignard merupakan produk reaksi radikal bebas antara logam magnesium dengan suatu senyawaan organohalogen dalam satu pelarut eter. Kemudian untuk soal selanjutnya, yang mana dijelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga. Berdasarkan jurnal yang saya dapatkan, metode baru yang untuk mendapatkan minyak kenanga dalam waktu yang lebih cepat dan mutu yang lebih baik adalah menggunakan gelombang microwave atau metode hidrodistilasi microwave, karena efektif dalam mendistribusikan panas dan waktu yang diperlukan relatif singkat untuk mendapatkan rendemen yang sama. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam metode ini itu ada yang pastinya bunga kenanga, aquades, dan Na2SO4 anhidrat. Sedangkan alat-alatnya itu hanya microwave, lemari pendingin, alat destilasi, dan gunting. Kemudian adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini yaitu yang pertama, sebanyak kurang lebih 100 gram bunga kenanga yang baru dipetik atau masih segar dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam labu destilasi sebesar 1 liter dan ditambahkan 30 ml aquades. Kemudian labu tersebut dimasukkan ke dalam microwave yang telah dimodifikasi dan diatur dayanya sebesar 500 watt, temperatur 100 derajat Celcius, dan waktu 40 menit. Kemudian minyak kenanga yang diperoleh dipisahkan dari air dengan cara menambahkan Na2SO4 anhidrat dan disimpan dalam lemari es sebelum digunakan minyak atsirinya. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Adapun alat-alat yang digunakan dalam isolasi ini yaitu labu dasar bulat, pendingin reflux, mantel, statif dan klep, gelas beker atau gelas kimia, corong Buchner, Erlenmeyer, pipet tetes, spatula, corong pisah, cawan penguap, kaca arloji, dan neraca analitik. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu serbuk kopi, aquades,
timbal asetat, kloroform, benzena, dan petroleum ether. Ada pula langkah-langkah sederhana dari isolasi kafein dari bubuk kopi, yaitu campuran 20 gram kopi halus dan 350 ml aquades dipanaskan selama 25 menit dalam lembu dasar bulat yang dilengkapi dengan pendingin reflux. Kemudian, campuran disaring menggunakan cerong Buchner dan ditambahkan ke dalam larutan timbal asetat atau 3 gram timbal asetat dalam 27 ml aquades secara tetes demi tetes. Kemudian campuran tersebut didinginkan dan disaring kembali dengan corong Buchner. Dengan langkah yang terakhir, kafein dalam hasil saring diekstraksi menggunakan kloroform 3 kali 25 ml. Kemudian lapisan kloroform ditempatkan dalam cawan penguap dan kloroformnya diuapkan serta dilanjutkan dengan proses rekristalisasi atau menggunakan pelarut benzena dan petroleum ether atau proses sublimasi. Sekian pemaparan dari tugas UAS saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan lainnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.